Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dari kami di pojok desa, belajar membaca peluang pasar saham dari desa dengan cara sederhana. Ya, mungkin beberapa dengan keterbatasan alat, tapi tidak apa-apa. Semua bisa membaik. Oke, teman-teman, kita coba membaca sebuah emiten yang secara fundamental tetap tidak baik, tetapi dia banyak pelaku pasar masuk di dalamnya. Terutama nampaknya ada banyak market maker berada di dalamnya untuk melakukan aksi beli kemudian jual di harga pucuk. Kalau itu sudah terjadi, hati-hati buat para retail. Kalau sudah harga di atas, jangan sampai beli. Oke, kita cek langsung ke salah satu emiten tersebut, adalah Toys. Nah, Anda lihat, kalau kita biasanya baca secara fundamental, Toys ini tidak seksi sama sekali ya. Misalnya pernya minus 92. Kemudian case statistiknya bagaimana? Net profitnya masih minus, BVPS-nya 186. Apalagi yang bisa dibanggakan di sini? ROI-nya juga masih minus. Artinya modal mereka terpakai untuk menutup kerugian. Tapi menariknya, hutang dari TOS ini masih sangat rendah, hanya 38,67. Mungkin pertimbangan ini yang membuat TOS itu menarik untuk diinvestasi, untuk menjadi alat investasi. Coba kita lihat newsnya, ada nggak? Apa ini? Nggak ada ya, nggak ada yang menarik ya. Ya biasa saja newsnya. Apa ya? Kalau dari sini kita susah melihatnya karena kita keterbatasan pengetahuan tentang saham ya. Coba kita lihat terus secara teknikal, secara sederhana, yakni chart 5 tahunan. Ini maksimal 1 bulanan. Kita cek. Nah, ini Toys. Pada akhir tahun 2020 kemudian masuk di awal tahun 2021, Toys itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Anda lihat itu di bagian yang sini ini adalah candlestick. Sebentar. Mana? Sudah ada. Kalau yang sebentar. Kalau yang ini adalah candlestick, makanya yang menarik yang bawah ini. Anda lihat garis putih-putih itu adalah gambaran tentang volume. Anda bisa cari di bagian indikator namanya volume. Nah, volume saja. Volume itu menggambarkan tentang ada berapa banyak atau volume mana yang lebih dominan. Itu kalau di chart kecil gimana? Kita lihat yang harian, ada nggak? Kalau di harian, volume besar-besar tadi numpuk di akhir bulan Agustus dan di pertengahan bulan September. Sejak saat itu belum ada volume transaksi sell yang bisa mengalahkan volume bulan ini ya. Anda bisa hitung itu yang tinggi itu ada berapa, kemudian berjalan September November tidak ada volume sell yang lebih besar, meskipun pada Desember awal itu ada juga volume sell cukup besar tetapi tidak cukup untuk mengalahkan volume buy, sehingga dimungkinkan untuk terus merangkak naik. Bahkan terakhir kemarin tanggal 16 Desember up-nya lebih tinggi sebesar 6%. Tadi sell-nya di sekitar segini ya, sekitar harga 150, sekarang sudah di harga 286.
lumayan gede ya. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa boleh jadi fundamental analisis itu adalah untuk mengamankan dana. Tetapi dengan melihat volume ini, kita juga bisa nanti ke depannya semua emiten saham ketika terlihat ada volume transaksi besar-besar seperti ini, maka hampir bisa jadikan sinyal untuk kita melakukan aksi yang sama seperti yang mereka lakukan. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah para market maker, masuk ke pasar dengan dana besar, kemudian sempat jual pelan-pelan tapi tetap tidak melepas harga belinya di saat bawah. Targetnya tentu ini target atas. Nah, kalau sudah dapat harga sini, hati-hati. Biasanya kalau sudah segini, potensi untuk dibanting lebih besar. Jangan terpancing. Kenapa gitu? Karena di sini ada gap itu ya, ada gap up. Secara teoritis kalau ada gap up, hati-hati akan ada pembalikan arah yang cukup besar. Perhatikan, hati-hati. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.